Irjen Ferdy Sambo diduga gunakan kekuasaannya tutupi kasus tewasnya Brigadir J, IPW desak pecat. Sanksi disiplin telah menunggu 25 orang, termasuk juga adanya dugaan tindak pidana obstruction of justice pasal 221 atau pasal 233 KUHP yang bisa diterapkan kepada mereka. Selanjutnya IPW mendesak agar kepada mereka yang melakukan obstruction of justice di dalam perkara pengungkapan kasus Brigpol Y ini diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Dari fakta, nah kalau kita tarik dari fakta, mafia itu bekerjanya seperti itu. Setelah mereka membunuh, mereka bersihkan TKP, mereka buang semua alat bukti, lalu dia bikin alibi dan dia bikin cerita bohong. Itu sudah terjadi berpuluh tahun mafia seperti itu. Saya tegaskan ke Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, ini bukan spekulasi Pak, jadi perlu ditindaklanjuti. Adanya dugaan tindak pidana penghalangan penyelidikan dan penyidikan. Ini pidana, pasal 221 KUHP itu ada ancaman pidana 9 bulan bagi orang yang melakukan menghalangi ya, tindakan penyidikan aparat. Karena ini terjadi di polisi, itu saya berarti bilang mafia. Ada prosedur yang harus dijalankan, tapi tidak dijalankan. Mengapa? Dan prosedur ini bukan barang baru bagi polisi. Itu sudah bertahun-tahun mereka laksanakan, tapi baru kali ini tersendat-sendat. Nah, kenapa tersendat-sendat? Ya karena ada mafia itu tadi. Untuk itulah kita bersama-sama harus melawan mafia ini. Jangan sampai polisi ini dibawa kendali mafia. Kalau polisi dibawa kendali mafia, habislah negeri ini. Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Mabes Polri yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, diduga gunakan kekuasaannya untuk menutupi kasus tewasnya Brigadir J. Karena masalah ini pula, Irjen Ferdy Sambo kemudian digelandang ke markas Brimob untuk menjalani pemeriksaan etik. Menurut informasi, bahwa Irjen Ferdy Sambo diduga gunakan kekuasaannya untuk menghilangkan barang bukti CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dan dibilang bahwa pelanggaran yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo ini memang berkenaan dengan masalah CCTV yang ada di rumah dinas. Padahal sebelumnya, polisi dengan getol yang menyebut bahwa CCTV di rumah dinas Kadif Propam Mabes Polri sudah rusak 2 minggu setelah kejadian. Dedi kembali menegaskan bahwa sejauh ini Irjen Ferdy Sambo belum dijadikan tersangka. Dia juga mengatakan bahwa Irjen Ferdy Sambo bukan ditangkap, melainkan diamankan untuk dibawa ke markas Brimob. Ditanya lebih lanjut mengenai kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, hingga soal peran aktif Irjen Ferdy Sambo, Dedi tak mau menjelaskannya. Dia berdalih tidak ingin buru-buru menyampaikan keterangan sebelum tim sus selesaikan melakukan pemeriksaan. IPW desak Kapolri pecat yang halangi pemeriksaan Irjen Ferdy Sambo diduga turut serta berupaya menghalangi proses penyidikan dan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo disebut-sebut berperan mengambil CCTV yang ada di lokasi. Karena banyak oknum polisi yang terlibat dalam menghalangi pengungkapan kasus ini, maka Indonesia Police Watch mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat semua pihak yang terlibat. Alat komunikasi mereka yang diduga terlibat Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, mengaku sudah memeriksa sejumlah handphone milik anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Menurut Khairul Anam, pihaknya sudah memeriksa 10 HP dan dari 15 HP yang ada. Anam mengatakan bahwa pemeriksaan 5 HP lainnya akan dilakukan pada pekan depan. Jadi, sambung Anam, mengenai HP siapa dan merek apa yang diperiksa itu masih didalami. Anam mengaku tidak bisa menjelaskan karena alasan proses penyidikan. Senada disampaikan BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM. BK bilang dia akan meminta seluruh hasil penyidikan yang dilakukan polisi terhadap kasus Brigadir J. Peran jenderal-jenderal dalam Irsus, sebagaimana disampaikan polisi Inspektorat Khusus dalam kasus Brigadir J, merupakan bagian dari tim sus Polri. Irsus terdiri dari sejumlah pimpinan kepolisian di bawah kepemimpinan Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Sementara, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Gatot Edi Pramono bertindak sebagai penanggung jawab.
Tim itu juga berisikan personil Polri lainnya, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri, serta Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Wahyu Widodo. Berikut profil singkat anggota tim Irsus Polri. 1. Irwasum Komjen Agung Budi Marioto. Komjen Agung Budi Marioto menjabat sebagai Irwasum Polri sejak 1 Mei 2020. Sebelum menjadi Irwasum, Komjen Agung lebih dulu menempati posisi sebagai Kabintelkam Polri pada 2019. Selama berkarir di kepolisian, alumni Akademi Kepolisian tahun 1987 itu juga pernah mengemban berbagai jabatan lain, seperti Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumatera Selatan, dan Kapolda Kalimantan Selatan. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri. 2. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Jabatan Wakapolri diemban Komjen Gatot Edi Pramono sejak 7 Januari 2020. Sebelum menjadi Wakapolri, Gatot menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya selama 2019 sampai 2020. Dia juga pernah menduduki sejumlah jabatan lainnya seperti Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri, hingga Wakapolda Sulawesi Selatan. Tahun 2021, nama Gatot menjadi satu dari 5 calon Kapolri yang diserahkan Komisi Kepolisian Nasional ke Presiden Joko Widodo. Namun, kala itu Jokowi memilih Listio Sigit sebagai Kapolri. 3. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto menjabat sebagai Kabareskrim sejak 18 Februari 2021. Dia sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Polri. Sebelum itu, Agus dipercaya menjadi Kepala Kapolda Sumatera Utara, dan Agus dikenal luas saat menangani kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kala itu, dia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Lulusan Akpol tahun 1989 ini juga sempat masuk sebagai bursa calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idam Aziz di awal 2021. 4. Kabintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Tugas sebagai Kabintelkam diemban Komjen Ahmad Doviri sejak 31 Oktober 2021. Sebelum itu, Ahmad Doviri merupakan Kapolda Jawa Barat. Dia juga pernah menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri. Beberapa jabatan lain juga pernah diemban Doviri, seperti Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu Kapolda Banten. 5. Asisten SDM Irjen Wahyu Widodo. Wahyu Widodo telah menduduki jabatan sebagai Asisten SDM setidaknya selama 1 tahun, terhitung sejak Juli 2021. Beberapa jabatan pernah diemban Wahyu selama berkarir di kepolisian, seperti Kapolda Aceh, Kapolda Gorontalo, dan Wakapolda Riau. Wahyu merupakan alumni Akpol tahun 1991. Kala itu dia menjadi lulusan terbaik peraih Adi Makayasa. 6 tahun terakhir, nama Ferdy Sambo mungkin menjadi salah satu polisi yang punya akselerasi karir mencolok, namun perjalanan gemilang itu terhenti dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Siapa Ferdy Sambo? Ferdy Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan, 19 Februari 1973 silam. Dia adalah merupakan lulusan Akademisi Kepolisian tahun 1944. Dia adalah merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994.